Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Onelis Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Frekuensi kuesioner atau FFQ merupakan instrumen survei konsumsi pangan yang berisi daftar makanan untuk mencatat frekuensi konsumsi dalam periode tertentu, seperti mingguan atau bulanan. Metode ini memiliki sejumlah kelebihan, yaitu mudah digunakan, hemat biaya, efektif untuk responden dalam jumlah besar, serta mampu menggambarkan pola konsumsi jangka panjang. Selain itu, FFQ juga dapat disesuaikan dengan daftar makanan lokal sehingga lebih relevan dengan populasi yang diteliti. Namun, FFQ tidak lepas dari berbagai kelemahan. Instrumen ini sangat bergantung pada daya ingat responden sehingga rawan menimbulkan recall bias, sulit memperkirakan ukuran porsi makanan, cenderung menghasilkan estimasi yang lebih tinggi terhadap energi maupun zat gizi, dan kurang sensitif dalam menilai zat gizi dengan jumlah kecil. Oleh karena itu, penggunaan FFQ tetap memerlukan proses validasi sesuai dengan karakteristik lokal populasi yang diteliti. Berikut merupakan hasil FFQ responden. Untuk tabel yang di atas merupakan biodata responden. Untuk yang di bawah merupakan skor konsumsi keseluruhan responden yang mendapatkan skor 270. Mayoritas konsumsi responden sendiri dilakukan pada 1-2 kali per minggu dengan persentase 59,26%. Sebagian dilakukan pada 1-2 kali per bulan dengan persentase 40,74%. Tidak ada konsumsi harian maupun sering yang dilakukan oleh responden tersebut. Jadi, makanan pada instrumen tidak menjadi bagian dari makanan pokok sehari-hari responden. Tabel yang sebelah kiri merupakan data presentase frekuensi makan kelompok berdasarkan food items. Untuk yang sebelah kanan merupakan diagram batang hasil frekuensi konsumsi pangan. Dapat diperhatikan bahwa hampir semua kelompok makanan didominasi oleh konsumsi jarang. Untuk presentase 100% jarang sendiri diduduki oleh konsumsi susu bubuk, konsumsi produk pangan untuk keperluan gizi khusus, dan juga konsumsi makanan cepat saji. Terdapat responden yang sering dengan presentase 5 hingga 12% pada konsumsi susu atau minuman susu, konsumsi kembang gula dan coklat, konsumsi produk bakery, konsumsi daging atau unggas, dan juga konsumsi ikan. Presentase sering tertinggi diduduki oleh konsumsi saus atau dressing atau perasa dengan skor 13,75%. Pola konsumsi responden didominasi dengan kategori jarang untuk konsumsi pangan olahan dan minuman manis, tetapi juga tetap rendah. Slide ini terdapat analisis pie chart hasil frekuensi konsumsi pangan kelompok. Terdapat pie chart konsumsi susu dan produk susu bubuk, konsumsi susu dan minuman susu, konsumsi kembang gula, konsumsi serealia dan produk serealia, konsumsi produk bakery, konsumsi produk daging dan daging unggas, dan konsumsi produk ikan. Slide ini juga terdapat hasil analisis pie chart dengan konsumsi saus, dressing, dan juga perasa bubuk, konsumsi produk pangan untuk keperluan gizi khusus, konsumsi minuman bubuk dan juga konsentrat, konsumsi minuman, konsumsi makanan ringan siap santap, dan juga makanan cepat saji. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis FFQ responden tidak ada konsumsi makanan pada kategori sering, sehingga makanan pada instrumen ini tidak menjadi bagian dari makanan pokok sehari-hari responden. Lalu berdasarkan hasil FFQ kelompok, pola konsumsi pangan responden kelompok ini masih tergolong jarang dengan mayoritas pada kategori rendah. Beberapa kelompok seperti susu bubuk, pangan khusus gizi, dan juga makanan cepat saji 100% jarang dikonsumsi. Secara keseluruhan 62,5% responden berada pada kategori konsumsi rendah, 37,5% cukup, dan tidak ada yang mencapai kategori baik, sehingga menunjukkan keragaman pangan kelompok responden masih terbatas. Sarannya adalah diperlukan upaya untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan responden dengan memperbanyak variasi jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Penelitian juga lebih lanjut dapat menggunakan metode kombinasi, misalnya FFQ dengan 24 hours recall untuk mendapatkan data konsumsi yang lebih akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.